Shalom, kekasih Tuhan. Kita berjumpa kembali hari ini di Gereja Allah Baik Daat. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Dr. Sudarso Susilo, Gembala Sidang Gereja Allah Baik Daat, memberikan kesempatan untuk kami bisa membagikan sebagian firman Tuhan. Dan sebelumnya, kekasih Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih buat segala kesetiaan-Mu yang Kau berikan hidup kami. Engkaulah kasih setia kami Tuhan Yesus yang tetap kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Sebagian pada firman-Mu Tuhan kami percaya biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus mengurapi kami dan kami bisa mengerti tentang sebagian firman-Mu Tuhan, dan kami bisa melakukannya dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, judul perenungan kita pada hari ini adalah tentang mezbah. Kekasih Tuhan, mungkin kita sudah mengerti semua tentang mezbah, di mana kalau dulu Raja Daud, Raja Saul, dan juga Nabi Musa, serta nabi-nabi yang mendahului kita sebelumnya, kita melihat dalam Kejadian 12 ayat 7, kita lihat dulu dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat yang pertama, Kejadian 12 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kekasih Tuhan. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Amin, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, di tempat di mana nabi-nabi Tuhan berada, mereka selalu mengadakan apa? Membuat apa, kasih Tuhan? Membuat mezbah. Karena mezbah ini adalah tempat untuk berjumpa dengan Bapa di surga, dengan Allah. Zaman perjanjian lama, nabi-nabi dahulu, mereka selalu membuat mezbah jika mereka bertemu dengan Tuhan, berhubungan intim dengan Tuhan. Mereka membuat mezbah itu, kekasih Tuhan, sebagai satu tanda hubungan mereka dengan Bapa di surga. Seperti Abram digantikan Tuhan nama Abraham. Nabi Abraham itu dia begitu setia, kekasih Tuhan. Orang-orang yang setia kepada Allah selalu membuat mezbah di mana mereka pergi dan berada. Mereka melakukan mezbah, kekasih Tuhan. Selain mezbah keluarga, berdoa bersama dengan anak-anak, mereka juga membuat mezbah khusus untuk Tuhan. Bersekutu bersama seperti malam hari, seperti hari ini, kekasih Tuhan. Kita mengadakan mezbah adalah satu hubungan dengan Tuhan. Di mana ada mezbah, tempat itu Tuhan paling senang, kekasih Tuhan. Allah paling senang. Di mana umat-umatnya, di mana anak-anaknya, di mana orang percaya itu selalu mengingat akan kasih Tuhan, mengingat perjumpaannya dengan Tuhan. Itulah sebabnya dia selalu membuat mezbah. Dan apabila di tempat itu ada mezbah Tuhan, maka segala yang baik turun dalam kehidupan seisi rumah keluarga itu. Sekitar tempat itu dikuduskan, dimuliakan, diberkati. Di mana ada mezbah Tuhan, Tuhan turun dengan hadirat yang kudus, kekasih Tuhan. Dan tempat itu dikuduskan, maka Tuhan senang dengan orang yang takut akan Tuhan, yang membuat mezbah di hadapan Dia. Seperti nabi-nabi yang dahulu, Nabi Abraham terutama, kekasih Tuhan, yang selalu membuat mezbah. Kekasih Tuhan, kita melihat dalam Mazmur 5, dalam Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Amin. Kekasih Tuhan, Ishak juga anak daripada Abraham. Dia selalu apa? Membuat mezbah. Saya tahu kekasih Tuhan sudah tahu semua firman Tuhan ini, sudah sering dibaca dari Kejadian sampai Wahyu. Makanya kekasih Tuhan malam hari ini, siang hari ini saya berbicara tentang mezbah. Sebagaimana Abraham setia kepada Allah di surga, demikian anaknya Ishak setia kepada Allah di surga. Di saat mereka berdialog dengan Allah Bapa, mereka berjumpa
bermesraan, berintimasi dengan Tuhan, mereka membuat mezbah. Mezbah tanda satu ucapan syukur kepada Allah yang senantiasa menyertai mereka di dalam setiap hidup mereka. Maka pada saat mereka membuat mezbah, turunlah hadirat Tuhan. Turunlah seperti juga Nabi Elia membuat mezbah, api dari surga turun kekasih Tuhan. Seperti Nabi Musa membuat mezbah, seperti Nabi Abraham dan Nabi Ishak, semuanya itu sesuatu persembahan yang berkenan kepada Allah. Kekasih Tuhan, sudahkah kita membuat mezbah dalam rumah tangga kita masing-masing? Atau sudahkah kita sering membuat mezbah di dalam rumah kita, kekasih Tuhan? Adakah kita sekeluarga berdoa bersama, mengucap syukur kepada Allah yang memberi hidup pada kita, yang memberi nafas? Adakah kita sudah membuat sesuatu acara untuk menyenangkan hati Tuhan? Mezbah itulah satu tanda kita berjumpa dengan Tuhan, tanda kita berhubungan intim dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Jangan kita abaikan tentang mezbah untuk Tuhan, kekasih Tuhan. Kita lihat lagi dalam Kejadian 35 ayat yang pertama. Di sini kita lihat seluruh keturunan yang takut akan Tuhan, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian 35 ayat 1 dikatakan, Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Haleluya. Kekasih Tuhan, Tuhan senang dengan umat-umat Tuhan yang selalu membuat mezbah baginya. Itu tandanya umat Tuhan bersyukur kepadanya, memberikan ucapan syukur yang terutama, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan ini, karena mereka telah berjumpa dengan Allah yang mereka sembah, Allah yang hidup, Allah yang bergerak, Allah yang senantiasa ada, dan Allah yang nyata dalam hidup setiap umat Tuhan yang percaya kepadanya. Mereka membuat mezbah dan Allah datang dengan kasih-Nya lewat mezbah. Dia turun dengan hadirat yang kudus, kekasih Tuhan. Mari biarlah kita selalu membuat mezbah, mengundang hadirat Tuhan di dalam kehidupan keluarga besar kita. Apabila kita membuat mezbah, maka keluarga kita diberkati, keluarga kita diberi kesehatan, keluarga kita dilindungi dan diberi kecukupan, kekasih Tuhan, diberi sukacita dan kegembiraan daripada Tuhan. Kekasih Tuhan, dalam Keluaran 17 ayat yang ke-15 kita akan merenungkan lagi, kekasih Tuhan. Keluaran 17 ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku, amin. Kekasih Tuhan, mari kita membuat mezbah bagi Tuhan. Itu tandanya kita mengenal Tuhan kita, siapa Tuhan kita, dan kita mengenal dan merasakan kebaikannya Dia, dan kita membuat mezbah baginya. Menjadi satu, di dalam mezbah itu bisa menjadi satu dupa yang harum, dinaikkan di hadirat Tuhan yang kudus. Itu seperti doa-doa orang kudus. Maka Tuhan datang mencurahkan segala berkat-Nya, segala kebaikan-Nya dalam kehidupan kita semua, kekasih Tuhan. Kalau kita mau membuat mezbah dan menjadi, Tuhanlah menjadi panji kita. Panji itu kalau kita kibarkan seperti vandal itu, maka itu tandanya apa, kekasih Tuhan? Tanda kemenangan. Pada waktu umat Tuhan membuat mezbah, maka hadirat Tuhan turun di tempat itu dan terjadilah kemenangan demi kemenangan dari hari ke hari sampai pada waktu Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, terutama memenangkan hati kita. Hati kita dimenangkan, hati kita dimerdekakan apabila kita selalu membuat mezbah. Kekasih Tuhan, dari ayat 1 sampai ke 4 tadi saya berbicara tentang perjanjian lama. Nabi-nabi yang dahulu selalu mereka membuat mezbah. Tetapi kita di zaman perjanjian baru ini, mezbah itu ada di mana, kekasih Tuhan? Mezbah Tuhan itu ada di hati kita, di sikap hati kita. Biar tetap kita mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Itu tandanya kita mengucap syukur, tandanya kita mengenal Allah, dan kita memberikan dupa yang harum kepada Allah, memberikan doa-doa kita kepada Allah. Maka hadirat Tuhan turun dalam hidup kita, kekasih Tuhan. Apabila kita selalu mengucap syukur kepadanya, mezbah yang berharga, mezbah yang lebih utama dari segalanya ada hati kita. Hati kita berikan kepada Tuhan seutuhnya. Karena di dalam hati kita ini tempat bait Tuhan berdiam, tempat bait Tuhan bertakhta. Dia Yesus Kristus dalam hidup kita. Biarlah kekasih Tuhan kita membuat mezbah baginya. Setiap saat kita mengucap syukur. Di dalam sikap hati kita itu hanya ada ucapan syukur, hanya ada sukacita, dan hanya ada, kekasih Tuhan, kegembiraan, bukan ketakutan. Rasa takut itu bukan dari Roh Kudus. Kadang-kadang iblis mengintimidasi, dia bisa datang berwujud roh, seakan-akan dia menakut-nakuti kita, kekasih Tuhan. Tetapi apabila mezbah di hati kita itu teguh, penuh hanya Tuhan, titik, tidak ada yang lain, maka sukacita Tuhan tidak bisa dicuri oleh apapun. Maka
damai sejahtera Tuhan tidak bisa dicuri apapun, maka kegembiraan Tuhan tidak bisa dicuri apapun, karena mezbah ini hanya dikuduskan untuk Tuhan. Hati ini hanya diberikan kepada Tuhan. Sebagai orang perjanjian baru, dia mempersembahkan hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya kepada Tuhan di surga, dan juga dia terutama diberi hati seutuhnya kepada Tuhan. Itulah mezbah yang sebenarnya. Hati yang percaya kepada Allah yang hidup, hati yang percaya kepada Yesus Kristus, itulah mezbah yang sebenarnya yang disiapkan. Hati kita ini adalah satu mezbah. Mezbah yang ada ucapan syukur kepada Tuhan dan tidak merasa takut dengan hal-hal mustahil, hal-hal yang tidak benar. Itu tidak akan masuk dalam hati kita, karena di hati kita ini ada satu mezbah yang kudus hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang lain, kekasih Tuhan. Biarlah kita tetap menjaga sikap hati kita, karena dalam sikap hati kita ini adalah satu mezbah. Pada waktu kita mengucap syukur, maka terjadi ukupan yang harum, dupa yang harum, doa-doa orang kudus, doa-doa kita, kekasih Tuhan, menjadi harum di hadapan hadirat Tuhan yang kudus. Dan Tuhan senang dengan kita umat-umat Tuhan yang selalu membuat mezbah baginya. Kekasih Tuhan, datanglah dalam hadirat Tuhan yang kudus lewat mezbahnya. Biarlah kita tetap melihat contoh daripada Nabi Abraham, Nabi Ishak, Nabi Musa, Nabi Yakub. Mereka selalu membuat mezbah. Mereka selalu ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Pada saat kita merasa waktu kita sakit disembuhkan, tanpa kita disuruh, kita tetap datang sujud menyembah Tuhan. Kita mengangkat tangan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan dupa yang harum, kita naikkan doa yang harum. Maka hadirat Tuhan turun dalam kehidupan kita dan kita menikmati hadirat Tuhan itu. Itulah mezbah yang sebenarnya, kekasih Tuhan. Tanda ucapan syukur kita karena kita merasakan betapa pertolongan-pertolongan Tuhan itu banyak sekali dalam hidup kita. Di waktu kita sakit disembuhkan, di waktu kita kekurangan diberi kecukupan, di waktu kita melakukan hal-hal yang sulit, kita bisa lakukan itu bersama Tuhan. Dan pada akhirnya kita menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Doa kita satu mezbah yang harum kepada Tuhan Yesus Kristus. Kekasih Tuhan, biar tetap kita merenungkan kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya yang telah diberikan dalam hidup kita. Buatlah sesering mungkin mezbah itu dalam hati kita. Ucapan syukur seperti malam contoh hari ini. Kita sedang merenungkan firman Tuhan. Itu sama dengan kita sedang membuat mezbah bagi Allah Bapa di surga. Mezbah untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dilakukan satu mezbah baginya. Betapa Tuhan baik, memberi kesehatan, meluputkan kita dari segala hal-hal yang tidak benar. Dia datang memberkati. Dia ikut memberkati hidup kita. Bahkan dia bukan cuma memberkati hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita, tapi dia memberkati di tempat kita berdiri. Tempat itu dikuduskan dan di tempat itu menjadi mezbah Allah. Dan di mana ada mezbah Allah, di situ ada hadirat Tuhan yang datang memberkati umat-umatnya yang takut akan Tuhan, yang selalu menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dengan keintiman, kekasih Tuhan, dengan hati yang rindu, hati yang mengenal Allah, siapa yang dia sembah. Dia menyembah Allah yang hidup. Itulah sebabnya kita harus selalu membuat mezbah baginya, kekasih Tuhan, bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena mezbah yang benar adalah hati kita, kekasih Tuhan. Kekasih Tuhan, saya percaya kasih Tuhan sering membuat mezbah pada waktu tidur, pada waktu bangun, pada waktu tengah malam juga. Di saat kita rindu akan Tuhan, maka kita datang dalam hadirat yang kudus, kita sujud menyembah, lutut kita tekukkan, dan kita angkat tangan kita, dan kita menyanyi bermazmur baginya, dan kita datang dengan penuh sukacita. Pada akhirnya kita menikmati hadirat Tuhan dengan penuh kepuasan, kekasih Tuhan. Bangunlah mezbah di dalam rumah tangga kita masing-masing. Bangunlah mezbah di dalam hubungan pribadi kita masing-masing. Maka kemanapun kita pergi yang berada, kita menikmati hadirat Tuhan. Kita menikmati sukacita Tuhan. Kita menikmati kegembiraan Tuhan. Dan semua kebaikan daripada Allah Bapa di surga diberikan dalam hidup kita. Puji Tuhan, kekasih Tuhan. Kita sudah menceritakan tentang nabi-nabi Tuhan yang dahulu. Mereka memberi contoh kepada kita agar kita tetap mengingat akan segala kebaikan Tuhan, dan kita tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita melihat jejak-jejak nabi-nabi Tuhan, mereka memberi contoh. Kita harus selalu membuat mezbah bagi Tuhan. Itulah ciri-ciri daripada hamba-hamba Tuhan, daripada nabi-nabi Tuhan yang takut akan Tuhan, yang Tuhan sangat senang mereka, karena mereka hidup di dalam hidup takut akan Tuhan dan selalu mengingat akan kebaikan Tuhan, dan mereka selalu membuat mezbah. Kekasih Tuhan, jangan kita lupa selalu membuat mezbah bagi Tuhan. Biarlah kita tetap mengingat akan kasih Tuhan, dan biarlah kita tetap mengasihi Dia. Tandanya kita mengasihi Dia, kita tetap datang mengucap syukur dan buat mezbah bagi Tuhan.
Tandanya orang takut akan Tuhan senantiasa selalu ada mezbah bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Biarlah kami tetap mengingat akan kasih-Mu. Biarlah kami tetap ingat akan kebaikan-Mu. Biarlah kami tetap buat mezbah bagi-Mu Bapa, karena Engkau telah berkorban bagi kami melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih buat kebangkitan-Mu yang telah datang membangkitkan roh kami senantiasa biar semangat di hadapan-Mu dan membuat mezbah bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami yang ajaib dan luar biasa. Engkau sungguh baik dan sangat amat baik. Engkau Allah yang baik. Engkau Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami yang hidup. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.